Oke, jawabannya ya. Nanti aku langsung bikin dulu, Iya. tanya dulu. Oke Mas Rizky, Mas Rizky pernah bahas nih soal the F1 mindset. Banyak banget nih orang yang gengsi untuk turun gaji nih Mas Rizky. Terus banyak banget orang yang gengsi untuk turun jabatan. Menurut Mas Rizky sebagai kacamata HR profesional nih, gimana sih cara menyikapinya? Oke. Bagaimana menyikapi PHK secara filosofi F1 mindset, seperti kita pembalap F1 gitu ya. Oke. Jadi harus ngambil keputusan cepat. Nah, ini saya cerita filosofi ya. Filosofinya adalah pada saat PHK terjadi, PHK itu sesuatu yang sifatnya mendadak. Itu bisa PHK normal, pensiun, ataupun pensiun dini. Itu di dalam dunia kerja itu pasti semua orang akan ngalamin. Nah, bagaimana ketika sahabat-sahabat channel Rizky ini ya, ketika ngalamin kondisi di mana gue kena PHK nih Mas Rizky, gue harus gimana? Oke, filosofi F1 mindset. Jadi saat kita balapan Formula One, itu pasti kita akan ngalamin tikungan-tikungan tajam dengan kecepatan tinggi, dan disitulah kita harus cepat mengambil keputusan. Saat PHK terjadi, apalagi PHK yang sifatnya mendadak, oke, misalkan jabatan teman-teman adalah general manager sebelumnya, kayak ini real cerita saya gitu ya. Saya pernah menjabat sebagai general manager HRD di sebuah perusahaan. Terus pada saat itu ada keputusan manajemen sehingga saya harus berhenti sebagai GM HRD lagi, dan saya harus dapat pekerjaan baru ya. Otomatis saya harus shifting mindset saya. Nggak mungkin dengan gaji yang saya miliki sebagai GM HRD saya dapat pekerjaan cepat. Akhirnya saya tetap ngelamar-ngelamar, tapi saya downgrade dulu sebagai HRD manager. Saya tetap ngelamar-ngelamar, dan alhamdulillah dengan shifting to the masuk ke gigi rendah. Masuk ke gigi rendah, RPM tinggi tuh kalau di mobil gitu ya. Masuk gigi rendah, RPM tinggi. Nah, gimana caranya dalam 1 bulan, waktu itu target saya dalam 1 bulan saya harus dapat pekerjaan baru. Walaupun saya waktu itu dapat pesangon, dapat pencairan BPJS dan lain sebagainya, tapi gimana caranya dalam 1 bulan saya harus produktif dan harus segera dapat pekerjaan baru. Dan saat itu alhamdulillah hanya prosesnya sekitar 2 minggu saya udah dapat tawaran pekerjaan dari Jakarta pindah ke Bandung, dan alhamdulillah tuh akhirnya bisa dapat pekerjaan sebagai HRD manager, dan saya akhirnya bisa aktif bekerja lagi gitu ya. Nah, ini merupakan, kalau menurut saya adalah bagaimana saya mau sharing cerita ini. Teman-teman yang sekarang jabatannya mungkin udah tinggi, mungkin pada saat kena PHK jabatannya manajer, jangan gengsi buat turun jabatan jadi supervisor atau bahkan jadi level staff gitu ya, atau level spesialis. Karena apa? Nggak ada jaminan ketika kita pindah kerja tuh kita harus naik gaji, terus selain naik gaji naik jabatan gitu ya. Itu bisa dalam kondisi kita transisi karir. Kita misalkan kerja di perusahaan jadi HRD manager, terus ada jabatan GM HRD yang kita lagi ngelamar. Nah, itu namanya transisi karir normal. Beda kalau terjadinya adalah PHK yang tiba-tiba. PHK tiba-tiba, otomatis kita kan gimana caranya bisa dapat pekerjaan cepat nih. Nah, dapat pekerjaan cepat bisa terjadi kalau kita nggak punya standar yang tinggi. Standarnya harus turunin. Ketika standar gajinya diturunin, standar jabatannya diturunin, sementara expertise kita, kapasitas kita udah di level yang lebih tinggi, otomatis orang akan menerima dengan lebih mudah gitu secara pekerjaan ya. Misalkan teman-teman jadi digital marketing manager, terus terkena efisiensi nih, pengurangan di perusahaan startup, harus ngalamin pengurangan, terus jadi korban PHK. Terus teman-teman dalam kondisi nggak kerja, dulunya gajinya mungkin 10 juta, terus ada nih tawaran kerjaan yang gajinya mungkin hanya 6 juta. Kalau nggak diambil saat itu, kita misalkan nih standar hidupnya tetap, gue kalau nggak 10 juta gaji gue nggak akan cukup nih buat keluarga dan lain sebagainya. Akhirnya teman-teman nunda kan, ntar aja deh, kalau yang 6 juta di skip dulu. Nah, terus baru dapat kerjaan yang 10 juta setelah 6 bulan nganggur. Kebayang nggak, mentalnya udah breakdownnya ancur-ancuran tuh kalau orang udah nganggur 6 bulan. Saya aja nganggur sebulan aja, ibaratnya nih real story ya. Orang yang biasa kerja, sibuk, terus tiba-tiba berhenti kerja sebulan aja. Itu rasanya udah sebulan dalam ketidakpastian ya.
belum tentu dapat pekerjaan baru, belum tentu kita dapat gaji yang sama seperti sebelumnya. Makanya filosofi F1 saya pakai, segera ada tawaran pertama datang ke saya, langsung saya ambil. Itu kuncinya. Jadi buat teman-teman yang masih muda, mungkin ada juga yang ngalamin pengurangan di usia 25 tahun, 30 tahun, turunin standar pada saat kita udah darurat. Jadi misalkan udah kena PHK nih, darurat, punya dana darurat tuh uang tabungan lah, itu cuman punya buat 2 bulan. Pertama kan pasti nyairin BPJS TK dicairin, oke, itu bisa buat kita bertahan hidup mungkin buat 2 bulan. Cuman kita harus realistis, lebih dari